Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama saya Tubagusun. Untuk kesempatan kali ini tanggal 5 Juni tahun 2021 kita akan melanjutkan dokumentasi kita tentang Spring Bean. Nah, Spring Bean ini adalah konsep implementasi dari konsep dasar yang ada pada video sebelumnya, yang ada pada slide yang saya buat yang sangat sederhana sekali. Oke, ya kita langsung aja ya. Oke, saya tutup lagi narsisnya. Oke. Nah, di sini kita buat yang namanya Maven project lagi. Biar kita biar clear. Maksudnya biar kita project baru deh, biar nggak banyak ini. Biar nggak pening maksudnya gitu sih sebenarnya. Jajal bin, saya kasih di sini Jajal bin. Nah, namanya juga Jajal bin di kom Jajal. Oke, di sini sudah ya. Nah, formnya karena sebelumnya di video-video sebelumnya masih tanggal-tanggal yang sama, jadi saya nggak buka Spring Initializer, jadi saya copy aja dependency dan build berikut parentnya. Oke, di sini sudah ada. Nah, ini memakai parentnya Spring Boot 2.5.0 ya. Kemudian saya copy di sini, saya save, dan kemudian saya coba di sini. Akhirnya saya bikin dia update project supaya nggak merah, supaya nggak ini biasanya nggak pening. Saya tutup dulu projectnya. Oke, nah jadi cuma ada coba sama Jajal bin. Nah, kemudian di sini saya taruh lagi package baru. Nah, kita bikin package baru ya. Oke, nah kemudian di sini saya bikin kelas runnernya. Nanti terserah namanya apa. Nah, saya pakai web application ceritanya. Nah, kemudian di sini saya kasih anotasi Spring Boot application, menandakan bahwasanya ini adalah aplikasi Spring. Kemudian saya kasih mainnya di sini. Kemudian saya kasih Spring application.run. Saya run kelas ini, web application.class. Oke. Udah ya. Sampai sini ya. Nah, ini kemungkinan pasti jalan. Kemudian saya taruh lagi ya di sini private static application context. Oke. Kemudian saya kasih di sini application konteksnya sama dengan. Oke. Kenapa saya taruh di sini? Nah, mengapa saya ada variabel ini yang menginterfacekan application context? Karena mereferensi dari video sebelumnya, bahwasanya kalau misalnya dalam konsep Spring, ya kan, kontainer itu direpresentasikan oleh interface application context. Kenapa saya pakai application context? Karena kita akan mendisplay semua bin yang ada di dalam kontainer. Oke, ya. Nah, saya taruh di sini public static tampilin. Nah, semua bin. Oke ya. Nah, tampilin semua bin. Isinya adalah string, ya kan, semua bin. Saya ambil dari application context get bin definition name. Jadi saya akan mengambil semua binnya. Nah, dalam bentuk string array. Kemudian saya cacah nih, saya loop, ya kan. Nah, saya loop semua bin ini ke variabel string nama bin. Oke, saya cacah ceritanya. Saya cacah satu-satu, kemudian saya sys out. Oke, saya sys out nama binnya. Oke. Nah, sorry ini ada yang kurang, public static void. Oke. Nah, kemudian saya taruh di sini. Nah, sorry, saya play dulu ya. Spring Boot. Oke, udah jalan, berhasil. Kemudian dari sini berhasil, setelah saya run, ceritanya saya akan
mengeksekusi, tampilin metode, tampilin semua bin. Oke, keluar ya binnya ya semua. Nah, yang ada di bawah ini ya, pada yang di konsolnya Eclipse ini ya, ini adalah nama bin yang ada di dalam kontainer. Sampai sini ya. Oke ya, yang ada di dalam kontainer itu ini. Oke. Nah, banyak kan? Ya kan? Nah, supaya lebih enak lagi saya erase ya. Saya sort semua binnya itu, saya sort biar kelihatannya enak, biar lebih enak kita bacanya. Nah, oke ya. Nah, itu keluar, dia berurut, dia berdasarkan abjad ya, alfabet. Oke. Nah, oke. Saya coba terangin satu-satu ya. Basis dari base-nya dari keynote, dari slide yang sebelumnya. Nah, pada dalam konsep Spring, kalau misalnya Spring Framework itu kan adalah implementasi dari IOC, dan IOC itu adalah dependency injection kan, dependency ketergantungan. Nah, artinya gitu loh, si Spring itu kan adalah si Spring Framework adalah kayak semacam wadah atau yang mereka sebut tuh kontainer. Kontainer itu adalah tempat atau wadah yang mengelola bin. Nah, yang mengelola bin itu apa? Bin itu adalah objek yang dipakai dan dibuat dan dikelola oleh Spring IOC container. Nah, sekarang IOC container itu di sini direpresentasikan di dalam interface application context-nya si Spring. Oke. Nah, di sini sebenarnya pada saat kita run ini sebenarnya keluarannya adalah configurable application context, di mana dia itu sebenarnya sebenarnya ini masih antara implement atau dia itu antara extend ya. Kalau kita lihat tuh extend dari application context. Oke. Nah, kita kembali lagi di sini. Nah, kenapa di sini saya pakai di sini application context? Ada interface application context. Nah, application context di sini nantinya pada saat ini adalah menjadi variabel hasil dari run yang ada di sini. Ya kan, jadi ini akan returnnya ditaruh ke variabel. Akhirnya ini ada isinya dong. Pada saat dia ada isinya, kemudian saya tampilin. Ini udah selesai, sudah dieksekusi. Nah, application context sudah ada isinya. Kemudian saya menampilkan semua bin. Pada saat tampilin semua bin di sini di fungsi ini, semua di application context saya ambil namanya get definition name. Artinya semua bin saya ambil semua. Kita ambil semua di sini, kemudian saya sort. Nah, pada sort akhirnya kita loop ini. Kita looping, kita lakukan for supaya misalnya kita keluarin nih semua nama bin yang ada dalam application context itu apa. Nah, application context ini kan merepresentasikan kontainer itu adalah wadah. Oke, jadi application context interface dari kontainer itu adalah wadah isinya bin. Bin adalah objek yang ada di dalam wadah tersebut. Oke, sampai sini ya. Oke ya. Berarti kalau misalnya kita keynote, berarti ini sesuai dengan yang ada di sini. Oke ya. Nah, sekarang kita kembali lagi ke sini. Nah, di sini kemudian saya bikin baru atau saya bikin lagi yang namanya controller. Oke. Nah, berhubung saya punya yang sebelumnya, ini saya copy aja biar kita mempersingkat waktu. Isinya hanya buat coba-coba aja kan. Oke, saya taruh di sini ya. Nah, ini saya tutup. Saya tutup dulu biar nggak pening. Oke. Jadi kita biar fokusnya di sini. Oke, di project ini. Di coba satu controller ini ada yang namanya kelas coba satu controller ini. Kita memberikan atau kita menandakan dengan menambahkan anotasi REST controller dalam yang ada di atas kelasnya yang ini. Nah, REST controller itu adalah controller yang di dalamnya itu sudah ada controller dan ada response body. Oke, kalau misalnya kita lihat kan di sini kita tinggal over aja ke atasnya. Nah, nanti di sini ada tulisannya convenience annotation that annotate with controller dan response body annotation. Jadi anotasi controller dan response body jadi satu. Artinya ini sebenarnya controller. Oke. Nah, sedangkan controller itu adalah komponen. Sampai sini ya, nyambung nggak? Mudah-mudahan bisa dimengerti ya, nyambung ya. Ini sesuai dengan yang ada di sini. Artinya class path scanning and manage component.
yang ada di class path scanning dan managed component. Nah, ini nggak perlu saya terangin karena sudah diterangin sebelumnya ya. Nah, artinya ada nggak salah satu di antara di situ tadi yang ada di sini, kan berarti ada nih. Nah, karena ada, nah berarti ini bisa dibilang ini adalah bin. Oke, kalau kita display, nah kalau misalnya kita lihat di sini, nama coba controller itu pasti ada. Di mana yo? Nah, ini kan ada, dia paling atas karena depannya A. Oke, karena tadi saya udah sort ya berdasarkan alfabet. Nah, di sini ada A coba 1 controller nih, ya kan? Berarti ini adalah bin. Oke, sekarang kita misalnya kita akses, berarti bin ini sudah di-load kan, sudah ada di dalam kontainer, artinya dia sudah siap pakai. Nah, sesuai dengan bagan yang ini, bin itu sudah ada di sini, berarti sudah ready for use. Oke, nah kemudian kita coba, ini coba 1. Oke, jalan ya. Nah, ini tadi ada percobaan sebelumnya soalnya. Nah, oke ya. Nah, kemudian, saya bikin satu lagi objek ya. Saya bikin satu objek. Saya taruh aja di package baru lah ya. Objek. Nah, di sini saya bikin apa ya? Kelas biasa ya. Saya kasih namanya info object. Nah, ini biar nggak ini, saya matiin dulu. Nah, di info object ini saya kasih private integer, ada cuma ID sama private string info. Oke, kemudian di sini saya kasih getter setter. Sorry. Saya kasih di sini getter setter ya. Index out of bound. Sorry, ini belum saya save ya. Error. Save dulu ya. Nah, saya buka lagi, error spring ya. Lagi error. Saya buka lagi ya. Private kemudian saya kasih getter setter. Kemudian saya kasih toString. Ceritanya saya kasih toString ya. Kemudian saya kasih lagi di sini konstruktor yang berupa fill, yang dengan ada fillnya langsung. Kemudian saya kasih konstruktor lagi, info object constructor. Kemudian saya rapihin. Ini objek biasa ya. Ini Pojo ya, sebutannya Pojo. Pojo itu plain old Java object. Nah, ini objek biasa nih. Nah, kalau Spring itu, kalau misalnya kita lihat dari konsep dasar, sekilas dari konsep dasar, itu Spring itu mensupport class path scanning dan manage component. Artinya dia akan men-scan semua kelas yang berada di bawah aplikasi, yang ada di bawah kelasnya si runner. Ya, ini kan kelas runner web application berada di dalam Komjajal. Komjajal ini sebenarnya ada di bawah-bawahnya nih. Ada Komjajal controller, Komjajal object. Ini kan anaknya dari Komjajal controller, ini adalah anaknya dari Komjajal. Komjajal object ini adalah anaknya dari Komjajal juga. Nah, web application ini sebenarnya ada di dalam Komjajal. Pada saat kita run ini, maka Spring akan men-scan anotasi yang ada, akan men-scan kelas yang memakai anotasi komponen. Pada saat kita memakai anotasi komponen di sini, nah, atau controller, yang ini kan sudah nih. Nah, kita pakai komponen. Nah, kita kasih di sini komponen ya. Ya. Pada saat si Spring itu men-scan, kemudian dia ketemu nih, ada kelas yang memakai anotasi komponen, maka ini Spring akan memuat ini, akan menginisialisasi dan membuat objek ini dan dimasukkan ke dalam kontainernya dia. Nah, seperti yang ada di sini. Nah,
dimasukkan ke dalam kontainernya dia. Nah, objek yang dimasukkan dalam kontainer dia disebutnya bin. Artinya ini adalah bin. Kalau misalnya dia tanpa komponen kayak gini, dia objek biasa. Tapi pada saat kita udah pakai ini, objek ini merupakan bin. Karena objek ini akan dikelola. Objek ini pasti akan dikelola oleh kontainernya Spring. Oke ya, sampai sini ya. Nah, kita cobain. Nah, sama kita buktiin juga. Di sini saya kasih sysout pada saat meng-create. Ya. Info object di create. Oke. Udah. Nah, ini saya matiin. Saya tutup ya. Nah, saya play. Nah, kelihatan. Nah, kita kalau misalnya kita lihat dari sini, pada saat Spring itu up, dia akan scan. Pada saat dia scan, dia ketemu nih ada kelas yang namanya ada kelas yang kita kasih anotasi komponen. Nah, jadi si kelas ini kita tandain. Nah, ketemu nih sama Spring. Oh, di info object ini ada anotasi komponen. Artinya si Spring yang bilangnya gini, saya akan menginisialisasi info object, akan membuat kelas objek dari kelas info object. Nah, pada saat dia membuat itu pasti akan mengeksekusi fungsi atau metode constructor. Oke, pada saat dia setelah ini kan cara membuatnya dia akan mengeksekusi info object ini nih. Nah, di dalam fungsi constructor ini kita kasih sysout. Akhirnya dia muncul di sini, ada di tengah. Oke. Nah, artinya info object ini sudah tercreate, ya kan? Karena sudah dieksekusi ini. Sudah dieksekusi konstruktornya. Ini sudah tercreate, sudah ada. Nah, cuma objeknya ada di dalam Spring container atau di dalam wadah. Nah, dan ini disebutnya bin. Karena ini bin artinya dia siap untuk diinjekkan atau siap untuk dipakai. Oke, dan siap untuk dikelola. Paham ya? Nah, sekarang untuk lebih jauhnya lagi, oke. Nah, di sini di controller kita coba untuk memakai independensi. Oke. Nah, apa jadinya misalkan saya taruh di sini private, saya pakai info object tersebut. Oke. Nah, kalau misalnya kita mau memakai bin, kita mau memakai bin yang ada dalam kontainer, ya kan? Maka kita menggunakan auto wire, ya kan? Nah, sekarang ini posisi saat ini kontainer info object ini ada di dalam kontainer, oke ya? Nah, ada di dalam kontainer nih si info object. Nah, kita mau pakai di sini. Nah, ya kita kasih auto wire lah di sini. Auto wire itu bahasa Inggris. Bahasa Indonesianya adalah auto kabel. Wired itu kabel, berarti auto ikat nih, auto ngikat. Nah, ya. Jadi di sini di controller ini dia di controller ini merupakan bin, ya. Bin ini di dalamnya membutuhkan bin lagi. Oke, membutuhkan info object A, ya. Info object membutuhkan objek dari info object. Nah, berarti dengan memakai auto wire berarti dia membutuhkan bin objek info object. Oke. Membutuhkan bin info object dari kontainer. Oke ya. Nah, dikarenakan kontainer pasti akan dia men-scan ini dan dia ketemu, maksudnya dia akan mendeteksi ini dan dia jadikan ini sebagai bin, maka kontainer akan menginjek info object ini ke dalam variabel A karena sama kelasnya, sama kelasnya ya, kelasnya info object juga. Oke. Nah, kemudian di sini misalkan ini coba satu nilai info objeknya. Oke, saya kasih misalkan A. Oke, nah kita coba nih. Nah, kita coba di sini, di mana, di browser, coba satu. Ini info objeknya, info objek ID 0, info 0. Oke ya, sampai sini. Nah, berarti keluar ya.
nilai info objek. Udah, biar enak. Oke, nilai info objek adalah info objek ID 0, info 0. Itu dari mana? Dari toString tadi di sini. Nah, atau kita misalnya langsung aja ya, nilai ID, nilai info objek ID di sini .get ID. Dah, kemudian kita kasih di sini ID-nya sama dengan kasih nilai awal ya 3. Ketahuan. Oke, ini saya taruh lagi ke sini biar lebih luas nantinya. Dan kemudian kita coba lagi. Nah, jadi ini coba 1 nilai objek ID sama dengan 3. Oke. Nah, biasanya itu kan kalau misalnya ini kan harusnya ini error. Kenapa error? Karena dia tidak ada new. Nah, harusnya kan begini. Ini beda dengan ini ya. A sama dengan, harusnya kan biasanya kita begini nih. Nah, oke ya. Nah, kalau ini begini artinya ini adalah objek baru, bukan objek dari kontainer. Oke. Bukan objek dari sini, tapi ini adalah objek yang berbeda. Kalau kita kasih new objek, artinya kita bikin objek baru. Oke ya, bukan objek yang diberikan dari si Spring Container. Oke ya, di sini ya, paham ya. Nah, saya bikin lagi sedikit uji coba. Saya tambahin sini coba 2 ya. Kelihatan ya, mudah-mudahan kelihatan lah. Nah, saya kasih di sini coba 2. Coba 2 di sini. Saya ini info objek ID-nya ditambah. Saya tambahin karena get ID ini adalah ID yang dalam si info objek ini integer ya. Nah, jadi saya bisa di sini set ID. Oke. Sama dengan ID set ID-nya get ID plus 1. Oke. Nah, artinya kalau misalkan kita di dalam ini kan, di dalam ini kan nilainya udah ada 3 nih. Nah, kita balik lagi ke sini ya. Nah, dibalikin lagi. Nah, ini ID ini kan aslinya sama dengan 3 pada saat nilai awal. Nah, di coba 2 ini kita set ID-nya get ID ditambah 1. Ya. Ceritanya. Berarti ini akan ditambah 1. Nah, kalau misalnya kita ini pakai coba 1, ini nilai awalnya pada saat kita belum apa-apain itu get ID-nya sama dengan 3. Sekarang kalau misalnya kita eksekusi coba 2, nah begini kan. Nah, artinya objek si bin info objek ini ditambah ID-nya berubah dong. Nah, ID-nya berubah ya. Kemudian kita coba tampilin lagi di coba 1. Jadi dia tidak buat baru ya. Nah, sekarang jadi 4. Oke. Jadi objek ini adalah objek dari bin yang mereferensi dari objek dari bin. Ini adalah objek bin yang dikasih atau yang diinjek oleh kontainer. Nah, yang direferensikan oleh kontainernya. Jadi kalau misalkan jadi nilai bin untuk info objek ID yang ada di sini itu berubah. Oke, karena dirubah dong sama yang ada di sini. Benar nggak? Nah, udah ya, paham ya? Nah, kemudian saya tambah 1 lagi ya. Saya matiin lagi. Saya tambah 1 lagi di sini. Saya Ctrl C Ctrl V biar cepat. Oke. Udah, di sini ada coba 2 ya. Nah, ini REST controllernya juga. Nah, ini saya kasih coba 3 ya. Dan ini saya kasih coba 4 lah. Ini saya kasih coba 3, ini saya coba 4. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya, 2 controller ini menggunakan objek yang sama.
Oke ya. Nah, di sini pakai path coba 1 dan coba 2. Di sini pakai path coba 3 request mappingnya ya. Di sini pakai dan coba 4. Oke. Nah, di sini saya coba kasih ini deh. Sorry, saya kasih ini. Nah, biar ketahuan. Nah, di sini juga sama. Saya copy juga ininya biar ketahuan nih dari kelas mana, dari kontrol yang mana. Nah, ini beda kelas ya, tetapi mengakses mengauto wire dari objek yang sama. Oke. Nah, kita coba misalnya apakah yang ada di sini kita rubah, kemudian diakses di sini nilainya berubah atau sama. Oke. Kita coba ya. Oke. Nah, di sini oke ya. Nah, kita buka Chrome, saya kasih coba 1. Coba 1 dari A coba 1 controller ini objek nilai info objek ID-nya sama dengan 3. Dah. Kemudian kalau misalnya kita coba 3 ya. Kita cek coba 3. Sama, ini A coba 2, controller ini coba saya kasih ini coba 3 biar nggak pusing ya. Coba 3. Nah. Oke. Kalau lihat dari sini coba 3 berarti ini coba 3 ya. Dari A coba controller ini coba 3. Nilai objek ID-nya 3. Nah, kalau kita ambil dari coba 1, kita tembak coba 1. Ini A coba 1 controller, ini coba 1, nilai objek ID-nya 3. Sama ya. Nah, sekarang dari coba kalau misalnya kita coba 2, nilai objek nilai info objek nilai bin ini berubah. Kita rubah dong ya karena ditambahkan. Oke, kita coba di sini kita tambah 2. Coba 2 kita tembak. Tep. Nah, A coba 1 ya dari coba 1, info objek ID-nya ditambah. Nah, sekarang kita buktiin apakah dia ditambah, apakah nilainya berubah apa enggak. Nah, kita kasih di sini coba 1. Nah, berubah ya. Yang tadinya 3 jadi 4. Nah, kita coba di sini yang coba 3 sama. Oke. Nah, saya coba lagi yang ini. Coba 2. Ditambah lagi. Berarti dari 4 yang tadi sekarang jadi berapa? Jadi 5 dong. Nah, sekarang kita akses yang ini ya, akses ini ya. Nembak coba 3. Nembak coba 3. Nah, jadi 5. Artinya variabel A di sini dan variabel A di sini itu sama. Dia mereferensi satu objek, mereferensi satu bin. Dia memakai bin yang sama karena diberikan dari controller. Oke, karena yang menginjek ini controller, karena kan spring itu kan dependensi injection, diinjek nih. Nah, jadi dia ini objek yang sama yang ada di dalam kontainer sini. Oke ya, sampai sini ya, paham ya, gampang ya, bisa dipahami ya. Nah, berbeda. Nah, kemudian sekarang uji cobanya, kalau misalkan ini di info objek ini komponennya saya slash, apa yang terjadi? Nah, pada saat komponennya di slash, ini bukan bin lagi, ini adalah objek biasa. Oke, biar ini ya, biar lega. Oke. Pada saat ini kita tidak memakai komponen seperti yang sudah saya terangin sebelumnya, ini adalah pojok biasa. Berbeda pada saat kita aktifkan anotasi komponennya. Nah, ini berarti dia dikelola oleh kontainer. Kalau misalnya kita gini, artinya dia objek biasa yang di luar konteks, di luar kontainer dan tidak dikelola oleh kontainer. Artinya kontainer tidak punya objek ini, benar nggak? Oke. Nah, kalau dia objek biasa tetapi dia di sini ada auto wire, artinya si Spring harus memberikan binnya dia yang namanya info objek. Binnya dia info objek ya, binnya di info objek. Nah, sedangkan di kontainer dia nggak ada. Yang terjadi apa? Error. Nah, kita lihat di sini yang terjadinya apa. Saya save di sini ya. Nah, error di sini. Dia pasti akan ngomong fail, gagal, fail di dalam A coba 1 controller ini. Oke.
membutuhkan bin dengan tipe com, jajal, objek, info objek. Jadi di dalam bin ini, di dalam coba satu kontrol ini membutuhkan bin info objek. Tapi si info objeknya tidak ada di dalam kontainer, dikarenakan info objek ini adalah objek biasa. Nah, tidak kena scan, tidak ditandai komponen, atau dia tidak dikelola. Oke, sampai sini oke ya? Benar nggak? Nah, makanya dia bilang considering coba untuk mendefine bin info objeknya di dalam konfigurasi kita. Dia bilang gitu. Oke ya. Nah, dia bilang tuh gagal tuh ya, failed, error. Oke. Nah, di sini make ya. Oke. Nah, di sini make, di sini pun pakai. Nah, di sini makanya kita kalau misalnya kita mau maksain, kita mau pakai, kita misalnya kita tidak tahu, maksudnya masih belum tahu apakah ada bin apa enggak, supaya kita ngurangin error, ada yang namanya require false. Auto wired ini defaultnya adalah require true, artinya dia mandatory. Nah, kita tinggal kasih di sini nama required sama dengan false. Artinya required sama dengan false ini, kalau misalnya gua auto wired dong, gua minta nih, dibilang gua minta bin, tolong injekin gua bin yang ada di kontainer, tapi gua nggak maksa. Kalau nggak ada ya gua nggak maksa. Paham ya? Oke ya. Artinya kalau misalnya require false, berarti si kontainer itu kan nggak punya nih info objek, berarti dia nggak perlu kasih. Kalau ada dikasih, kalau ada di kontainer, nah bin itu dikasih, diinjek ke sini. Tapi kalau nggak ada ya udah diem. Artinya info objek ini null. Oke ya, sampai sini. Nah, kita save. Kalau misalnya kita save, ini akan restart. Nah, tapi tetap error. Kenapa? Ininya nggak ada masalah. Yang bermasalah sekarang coba 2 controller. Ini yang masalah. Nah, kita coba ya require false juga. Nah, baru dia oke. Nah, hanya saja ini jalan ya, nggak ada error ya. Hanya saja pada saat kita eksekusi ini ini akan error karena nilainya 0. Oke, kita coba di sini. Coba 1 atau coba 3, ini akan error karena 0, tidak ada objeknya. Nah, ini juga sama, saya kasih coba 3, 0 juga. Oke, ini pasti error. Oke, gampang ya. Jadi bisa dimengerti ya untuk masalah bin. Jadi ini di video ini adalah video lanjutan yang kemarin untuk pembuktian, maksudnya untuk kita uji coba untuk masalah Spring Container, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, terus kemudian juga masalah dependency injection, application context, auto wire. Jadi di mana auto wire adalah fungsinya itu untuk mendapatkan dan menginjek bin pada sebuah bin. Nah, pada sebuah bin menginjek bin pada sebuah bin. Itu. Nah, berikut satu lagi kita ada tadi uji coba dengan auto wire require false. Artinya apabila di dalam kontainer ini tidak terdapat atau tidak ditemukan adanya bin yang dibutuhkan, maka ya si kontainer tidak perlu untuk menginjek. Nah, oke ya. Sampai sini ya. Nah, jadi makanya ada require sama dengan false. Jadi di sini kita membahas pertama, sudah kita bahas tentang masalah controller komponennya. Ini juga sama, komponen juga ya. Kemudian satu lagi sebelum saya lupa, sama require false, sama satu lagi ya. Ini saya buka lagi ya. Nah, sebelum saya lupa, nah pada saat ini start di aplikasi ini kan akan tampil semua bin. Oke, semua bin kita tampilkan di sini. Ini nggak perlu ini hanya pembuktian aja ya. Script yang ini hanya kode yang ini hanya pembuktian yang blok sebelah sini. Nah, kalau misalnya kita lihat info objek di sini, kalau misalnya kita lihat dari sini, ya, note dari sini, bahwasanya setiap bin memiliki 1 atau lebih identifikasi, ya kan? Identifikasi bin harus unik.
Oke, biasanya sebuah bin itu hanya memiliki satu identifikasi, yang ini. Oke ya. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat di sini, ya, ini kita tampilkan semua binnya. Oke, pada saat kita tampilkan semua binnya berarti ada nama binnya. Nah, nama binnya pada saat kita pada saat kayak seperti ini bin ya, ini juga bin. Pada saat kita tidak melakukan kita tidak mendefinisikan namanya, maka yang terdaftar di dalam kontainer nama binnya adalah nama dari kelasnya. Contoh, tapi dengan format snake case, artinya huruf pertama diperkecil. Huruf pertama hurufnya huruf kecil ya. Nah, jadi kayak gini, A coba 1 controller, A coba 2 controller. Ini bin ya. Nah, ini bin, ini bin. Oke. Dah, kemudian kalau misalnya kita lihat info objek juga ini bin juga. Oke. Nah, oke ya. Nah, ini kalau misalkan kita misalnya info objek ya, komponen. Nah, kita kasih namanya berbeda yang sesuai dengan kita coba beri nama yang sesuai dengan kita mau ya. Contoh, kita hanya taruh begini aja, misalkan info objek alias. Nah, maksudnya info objek saya kasih namanya info strip obj. Nah, kalau misalnya ini kan yang ada kan info objek ya. Nah, kita kasih nama info strip obj. Kita save, kita lihat. Nah, jalan ya. Nah, kita cek di sini, kita perbesar ya. I kita cek I. Nah, ini dia. Oke, jadi nama yang terdaftar di sini itu sesuai dengan nama yang kita definisikan di sini, di komponen ini, string di komponen ini. Tapi apabila kita tidak mendefinisikan namanya, maka namanya adalah ini. Namanya adalah nama kelasnya itu sendiri. Dengan formatnya snake case, atau ibaratnya huruf depannya itu huruf kecil. Oke, jadi tadi penamaan bin sudah, auto wired untuk dasar, auto wired dengan objek juga sudah, ya kan. Kemudian kita tampilin binnya juga sudah. Oke ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dipahami. Saya sudahi dulu, mohon maaf kalau misalnya ada kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.